Mari bersikap anjali, seraya memuji Guru kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa. Namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa. Namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa. Nawe kadaria dewa lokang wajanti. Balahawe pak pasa napasang santi danang dirocak danang anumo damano tenewa sohoti suki parita. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pendengaran sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pendengaran sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pendengaran sempurna oleh diri sendiri. Orang kikir tidak pergi ke alam bahagia, orang bodoh tidak memuji dana, tetapi orang bijaksana bergembira di dalam dana. Oleh karena itu, dia berbahagia di kemudian hari. Dikutip dari Dhammapada Lokawago, syair ke-177. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Romo Ramani, serta Bapak Ibu Saudari Sudama yang berbahagia. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita semua bisa berkumpul di sini ya Bapak Ibu, dalam keadaan sehat dan sentosa. Nah, yang dimana perihal dengan kesehatan itu disadarkan oleh Sang Buddha di dalam Dhammapada, yaitu Arogya Parama Labang. Yang dimana kesehatan itu adalah keuntungan yang paling besar. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan dengan badan kita sehat, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, salah satunya Bapak Ibu bisa berkumpul di sini ya untuk mengikuti acara Puja Bakti. Nah, yang dimana tadi Bapak Ibu sudah melakukan berbagai macam kebajikan. Nah, seperti pengulangan pali wacana, bermeditasi, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Samanera akan berbagi dhamma berkenaan dengan perdana. Nah, sebelum Samanera masuk ke dalam poin pembahasan, izinkanlah Samanera untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimana di sini Samanera mempunyai nama penabisan yaitu Abhayakaro, yang mempunyai arti yaitu pembuat keamanan atau tanpa bahaya. Nah, sedikit cerita dari Samanera, itu sejujurnya Samanera itu lahir dari keluarga non-Buddhis. Nah, kenapa kok sampai saya itu bisa berjubah? Hal ini dikarenakan saya pernah mendengar dhamma di sana atau ceramah dhamma dari seorang Bante yang kebetulan Bante tersebut backgroundnya sama dengan Samanera, yaitu lahir dari keluarga non-Buddhis. Nah, karena Bante tersebut menjelaskan dhamma dengan cara menarik dan detail, itu membuat saya tertarik. Dan apa yang diajarkan oleh Bante, apa yang disampaikan oleh Bante di dalam Dhammadesana, itu sangat relevan dengan apa yang saya alami. Nah, hal itu yang membuat saya memberanikan diri untuk berpindah agama dan menjalani kehidupan sebagai papacita, serta mendalami ajaran Sang Buddha. Nah, dan hal itu juga membuat saya bisa duduk di sini ya, berbagi dhamma kepada Bapak Ibu sekalian. Nah,
Untuk judul Dhamma, itu yang Samanera akan bagikan itu berkenaan dengan berdana, itu adalah langkah awal untuk menuju jalan spiritual. Nah, mengapa demikian? Hal itu dikarenakan Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari, itu kan pasti kita kan tidak terlepas dengan namanya sebuah keinginan ya. Ingin ini, ingin itu, ingin katakanlah sukses, ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Nah, kalau hal itu tidak bisa kita kelola dengan baik, ya, baik itu keinginan yang baik atau buruk, nah itu akan membuat kita menderita. Menderita dalam arti keinginan yang kita inginkan itu tidak bisa kita turuti atau kita penuhi. Nah, tentunya untuk bisa kita mewujudkan keinginan kita harus memahami cara kerja kehidupan. Dan juga selain kita harus punya pengetahuan dalam mencapai keinginan, itu kita harus punya usaha yang mumpuni. Nah, selain itu kita harus mempunyai timbunan karma bajik agar keinginan yang kita cita-citakan, kita inginkan itu bisa segera tercapai. Nah, salah satu cara untuk kita agar keinginan kita terwujud atau terpenuhi yaitu dengan berbuat bajik seperti berdana. Nah, di dalam Buddhism, berdana itu secara definisi itu artinya mengacu kepada dua hal, yaitu dana cetana dan juga watu cetana. Apa yang dikatakan dengan dana cetana? Dana cetana yaitu ketika kita ada niat atau kehendak, kita pasti memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, itu arti dana dalam definisi dana cetana. Kemudian yang kedua, yaitu watu cetana. Yang artinya, sesuatu yang diberikan atau dipersembahkan, itu haruslah pantas atau bernilai seperti itu. Jikalau tidak pantas, itu tidak diperkenakan untuk diberikan kepada penerima, seperti itu. Nah, mengenai dengan dana, di dalam literatur Buddhis, itu ada jenis-jenis dana, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu amisa dana, atau dana yang berkaitan dengan materi. Nah, semisal contoh, kalau Bapak Ibu berdana makan kepada bhikkhu sangga. Nah, itu berkaitan dengan materi. Atau katakanlah Bapak Ibu ikut berdonasi kepada bangun wihara atau membangun sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Semisal contoh, kayak ada yang donatur dari Surabaya, kalau nggak salah itu yang, kebetulan saya kan kuliah di STAB ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau nggak salah ada donatur dari Surabaya. Nah itu berhubungan dengan amisa dana atau berdana, memberi dana berupa materi. Dan yang kedua yaitu dhamma dana. Dhamma dana yaitu memberi dana dengan membebarkan dhamma. Nah, dana ini atau dhamma dana itu dikatakan yang paling unggul di antara dana yang lain. Seperti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam syair Dhammapada, syair ke-374, yaitu sabadanang, dhammadanang, jinanti. Dari semua dana, dhammadana adalah yang terunggul atau terbaik. Nah, kenapa demikian? Hal itu dikarenakan dengan dhammadana, seseorang itu bisa mengetahui hukum karma. Dengan diberi pengetahuan tentang dhamma, seseorang bisa menjalankan praktik spiritual.
Nah, kalau dalam praktik spiritual, di dalam Buddhism, kita akan tahu di dalam sutta atau literatur Buddhis, yaitu ada dana, sila, dan bawana. Jadi sebelum kita melakukan sila, hendaknya atau menjalankan moralitas, itu hendaknya kita melatih batin kita untuk melepas. Nah, cara melepas yaitu dengan memberikan harta benda kita kepada orang yang membutuhkan atau orang yang pantas menerima. Semisal contoh bhikkhu sangga atau orang yang bermoral atau orang yang katakanlah benar-benar butuh dengan materi yang kita punya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan objek penerima, nah kalau di dalam Buddhis itu berkenaan dengan objek itu dibagi dalam beberapa level. Di mana kita memberi dana level yang tertinggi yaitu kepada Sang Buddha. Tetapi kan kalau zaman sekarang kan tidak mungkin bisa ya karena Sang Buddha kan sudah mahaparinibbana. Nah, oleh karena itu terkait dengan level itu bisa kita cari yang katakanlah seorang biku yang mempunyai moral dan juga yang mempunyai konsentrasi baik. Nah, ini dikatakan ketika kita berdana kepada biku tersebut, itu pastinya nilainya atau kualitasnya lebih unggul daripada kita berdana kepada orang yang tidak mempunyai moral atau orang yang moralnya bolong-bolong atau istilahnya tidak menjalankan Pancasila dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ ada 12. Yang terakhir yang paling rendah itu kalau nggak salah itu memberi makan pada hewan. Nah, itu ada hasilnya tetapi tidak begitu unggul, tidak begitu bagus. Kalau nggak salah di dalam kita komentar itu kisaran 100 kali lipat kelahiran di alam baik. Kalau kita berdana atau memberi makan hewan, itu hasil atau buahnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu abhayadana. Nah, abhayadana di sini, Bapak Ibu biasanya mempraktekkan ketika ada acara function. Nah, di mana di situ kan ada beberapa makhluk yang kita lepaskan ke alam bebas agar mereka hidupnya lebih aman dan juga lebih alami ya seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan jenis-jenis dana. Nah, kemudian ada cara itu yang harus kita lakukan agar kita dalam berdana itu memperoleh hasil yang optimal. Nah, untuk memperoleh hasil yang optimal dalam berdana, itu kita bisa mengacu kepada Anggutara Nikaya. Di kelompok 5, di Sapurisa Dana Sutta. Nah, di situ ada 5 hal yang perlu kita ketahui dan kita jalani di dalam kita berdana kepada seseorang. Yang pertama yaitu sadaya danang deti. Nah, dalam memberi dana, seseorang diharuskan dengan penuh keyakinan. Nah, maksudnya keyakinan di sini adalah keyakinan kepada hukum karma. Bahwasanya apa yang kita beri itu pasti akan kita tuai yang seperti itu. Nah, dalam hal ini untuk mengenai hasil, kita kan biasanya sama-sama mengetahui bahwasanya orang yang berdana itu pasti akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh kesejahteraan. Tetapi selain itu juga ada perolehan yang lain, yaitu kita menjadi rupawan atau katakanlah ganteng atau cantik gitu ya. Nah, dan juga berkarismatik atau berwibawa. Jadi seseorang yang berdana dengan penuh keyakinan akan memperoleh hal tersebut. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu sakacang danang deti. Yaitu
dalam memberi dana, kita harus dengan penuh hormat. Nah, tentunya kalau berkaitan dengan masalah hormat, tentunya kita kan bisa menghormat kepada orang yang pantas kita hormati ya. Dalam arti kualitas mereka itu lebih unggul daripada kita. Nah, tapi bagaimana jika si penerima itu kualitasnya lebih rendah daripada kita? Nah, itu kan akan sulit ya untuk menghormatnya. Semisal contoh, Bapak Ibu memberi dana atau berbagi kepada pengemis. Nah, jadi kan pengemis kan biasanya secara martabat kan lebih rendah ya, seperti itu ya. Nah, jadi di situ diusahakan semaksimal mungkin dalam kita memberikan dana kepada siapapun dengan penuh hormat. Agar apa? Agar hasilnya itu bisa optimal. Nah, di sini untuk hasil kita berdana dengan penuh hormat, selain daripada kita bahagia dan sejahtera, itu biasanya dalam kita memberikan wejangan atau memberikan arahan, itu lebih didengar orang lain kalau kita berdana dengan penuh hormat. Jadi kita ngomong apapun itu bisa didengarkan oleh kemungkinan anak bapak ibu, pasangan bapak ibu atau orang-orang terdekat seperti itu ya. Nah, itu berkaitan dengan berdana dengan penuh hormat. Nah, yang ketiga yaitu berdana tepat pada waktunya. Nah, ini poin penting ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita berdana ya, contohlah dana makan gitu ya, itu jikalau kita berdana, kalau makanan yang kita danakan tidak katakanlah disentuh oleh banti atau apapun, kita kan kadang kan ada seseorang yang kayak menggerutu gitu ya. Nah, itu seperti itu sebenarnya tidak boleh. Jadi yang kita katakan dalam perdana itu harus menjaga batin kita agar kualitas batin yang tidak bajik itu tidak muncul di saat kita berdana. Kalau muncul itu menghasilkan dalam kita berdana itu buahnya itu kurang bagus atau inferior. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita dalam berdana itu sebisa mungkin jaga batin agar tidak terkotori oleh pengotor-pengotor batin atau kilesa. Nah, yang dikatakan dengan tepat pada waktunya yaitu ketika kita berdana makan di saat para biku jam makan ya, seperti itu. Atau dalam arti Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau semisal orang yang biasanya itu yang terkena bencana ya atau musibah, itu kan pasti kan membutuhkan pertolongan atau pertolongan cepat ya, seperti itu dalam hal makanan atau pakaian atau peralatan untuk mandi ya, seperti itu. Kan mereka kan karena tidak ada stok atau tidak ada sesuatu, itu berarti kita bisa memberikan dana berupa pakaian, makanan, dan juga peralatan mandi pada orang-orang yang membutuhkan, orang yang terkena musibah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu Anugahita Cito Danang Deti, yaitu dalam berdana kita harus dengan hati yang penuh kasih. Nah, jadi di sini jikalau Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada orang lain, itu hendaknya itu ada rasa iba. Kalau ada rasa iba, itu biasanya tujuan kita berdana itu untuk kebaikan orang tersebut. Nah, kalau tidak ada rasa iba, biasanya kita itu gimana? Cara memberikan juga kurang baik dan juga yang kita berikan itu tidak dibutuhkan oleh orang tersebut. Biasanya seperti itu kalau tidak dengan hati penuh kasih. Kemudian yang kelima,
yaitu atanancak, parancak, anupahacak, danang detik. Yang dimana dalam kita berdana itu hendaknya tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, jadi dalam Bapak Ibu berdana itu kalau tidak merugikan itu seperti ketika Bapak Ibu katakanlah semisal contoh berdana hanya untuk istilahnya lebih dipandang atau lebih dihormati. Nah, itu biasanya untuk berdana itu memaksakan diri agar lebih dipandang dengan orang lain. Jadi katakanlah kemampuan Bapak Ibu semisal nominalnya itu katakanlah di berapa ratus ribu karena Bapak Ibu gengsi gitu ya, gengsi. Akhirnya memaksakan diri untuk berdana lebih besar. Mungkin dalam nominal jutaan gitu ya. Nah, tetapi karena hal tersebut Bapak Ibu menjadi gelo, apa gelo? Ya, jadi menderita gitu ya. Dalam arti kan kehilangan uang begitu banyak. Nah, dana yang seperti itu tidak dianjurkan oleh Sang Buddha. Jadi dana yang sesuai yang semampunya kita danakan seperti itu. Kan yang dihitung dalam dana itu bukanlah besaran atau nominal dari nilai tersebut, tapi dari niat, kemudian dari penerima, dan juga pemberi. Nah, semua itu bisa lebih optimal lagi ketika kita menggabungkan dengan berkaitan dengan niat. Nah, jadi agar hasil dari kita berdana lebih unggul, lebih optimal, kita harus menjaga niat. Nah, niat di sini ada 3 periode waktu. Yang pertama yaitu Pubbha Cetana. Nah, ketika kita berdana ada niat, ada kehendak. Nah, itu yang dikatakan Pubbha Cetana. Atau juga bisa ketika kita menyiapkan barang yang mau kita danakan. Semisal Bapak Ibu merangkai bunga yang diberikan untuk altar, atau katakanlah Bapak Ibu, Ibu-ibu masak ya untuk berdana kepada Bante. Nah, ketika masak, ketika merangka, itu hendaknya batin dijaga agar tidak terkotori oleh pengotor batin. Nah, pengotor batin di sini yaitu ada 3 di dalam periode waktu ini, yaitu yang pertama jangan sampai terkotori atau ternodai oleh keserakahan atau loba. Nah, kemudian yang kedua yaitu jangan sampai terkotori oleh isa atau iri hati. Nah, iri hati di sini yaitu berkenaan dengan keberhasilan orang lain. Jadi kalau semisal kita mengetahui orang lain berhasil dan kita merasa tidak suka, ya kan? Itu manifestasi dari isa, iri hati. Nah, kemudian yang ketiga, jangan sampai terkotori oleh macarya. Nah, macarya di sini yaitu kekikiran. Nah, jadi kekikiran yaitu barang yang kita punya kalau sampai berkurang itu kita bakal sedih atau katakanlah marah atau tidak suka. Nah, itu manifestasi dari macarya atau kita melekat kepada barang yang kita miliki. Jadi kalau barang kita sampai berkurang, ada rasa tidak senang, itu yang disebut macarya. Jadi pada saat Bapak Ibu menyiapkan apa yang mau didanakan, itu dikondisikan batinnya untuk tidak terkotori oleh pengotor batin. Seperti yang tadi loba, isa, dan
Macarya. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu Munca Cetana atau Sanita Cetana. Nah, Munca Cetana di sini yaitu yang artinya yaitu ketika melepaskan, artinya melepaskan. Nah, hal ini terjadi ketika Bapak Ibu ketika berdana itu barang yang didanakan itu sudah diterima oleh pihak penerima. Nah, di saat seperti itu disebut Munca Cetana atau Sanita Cetana. Kemudian yang selanjutnya yaitu Apara Cetana. Apara Cetana yaitu ketika Bapak Ibu sudah selesai dalam berdana, kemudian merenung, ya kan? Merenung, muncul ingatan-ingatan tentang dana yang sudah dilakukan, hendaknya di situ Bapak Ibu harus berbahagia. Jadi selama menyiapkan dana, saat berdana, dan mengingat dana yang telah dilakukan, itu batin harus berbahagia. Karena senang dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, jadi pada saat menyiapkan, pada saat memberikan atau berdana, dan juga pada saat mengingat, itu batin dikondisikan agar bahagia dengan keadaan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, mengenai mengapa berdana adalah langkah awal menuju jalan spiritual, yaitu di sini kita bisa merujuk kepada sutta yang tadi, yaitu yang berkenaan dengan praktek spiritual. Nah, yang Samanera sebutkan tadi, yaitu dana, sila, dan bawana. Jadi di mana sebelum kita bagus dalam melaksanakan moralitas, hendaknya kita melatih batin kita agar bisa untuk berdana. Berdana dalam di sini artinya yaitu melepas kepemilikan kita. Jadi kalau kita sudah bisa mengondisikan batin untuk bisa melepas keakuan atau melepas kepemilikan, itu kita dalam menjalankan moralitas itu bisa lebih mudah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seseorang dalam berdana itu sudah baik, itu akan menjadi sokongan, fondasi dalam Bapak Ibu menjalankan moralitas. Karena dalam dana itu kita dilatih untuk satu, tidak melekat kepada barang. Kedua, kita bisa menemukan meta dan karuna. Nah, ketika kita melihat seseorang lain itu menderita, kita pasti ada rasa belas kasih untuk bisa menolong orang tersebut, yaitu kita manifestasikan berupa berdana, seperti itu. Jadi dengan berdana melatih batin kita untuk memasuki praktik spiritual yang lebih tinggi. Yaitu di sini dalam arti yaitu sila, habis dana sila, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian agar dalam kita praktek berdana itu bisa menuju kepada jalan spiritual, nah kita harus tahu tujuan kita dalam berdana. Nah, dalam literatur Buddhis atau secara garis besar, tujuan berdana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdana dengan tujuan untuk bisa menikmati kebahagiaan duniawi. Contoh, semisal Bapak Ibu berdana dengan tujuan agar usahanya
lancar. Atau berdana dengan tujuan agar memperoleh kemudahan. Berdana dengan tujuan agar sehat, sentosa, dan juga bisa terlahir di alam bahagia. Nah, contoh-contoh tersebut itu termasuk dalam berdana dengan tujuan kebahagiaan duniawi. Nah, itu tidaklah istilahnya, itu masih bagus daripada kita tidak berdana ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya, berdana masih bagus. Meskipun tujuannya untuk kebahagiaan duniawi. Nah, lebih naik lagi, lebih unggul lagi, yaitu kita berdana dengan tujuan agar terbebas dari alam samsara untuk mencapai kebahagiaan sejati ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ketika berdana itu hendaknya setelah berdana memiliki aspirasi agar dana yang saya lakukan ini bisa membuat saya untuk mencapai atau merealisasi nibbana. Nah, jadi dengan aspirasi seperti itu, dana yang dilakukan itu akan bisa menjadi parami. Nah, bukan menjadi kebajikan lagi. Nah, bedanya kebajikan dengan parami, kalau kebajikan itu masih ada rasa pamrih atau hitung-hitungan seperti itu. Oh, tadi saya sudah berdana kepada dia, dia harusnya menghormati saya, atau saya sudah berdana kepada orang, harusnya saya itu hidupnya bahagia. Nah, kalau masih hitung-hitungan seperti itu dananya masuk ke dalam golongan kebajikan. Nah, kalau dana yang masuk ke dalam golongan parami, itu tidak ada hitung-hitungan seperti itu. Dalam arti tulus atau ikhlas ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu berdana untuk pembebasan atau kebebasan semua makhluk. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Buddha Gautama ketika menjadi bodhisatta. Ya. Ini sangat sulit kalau berdana hal seperti ini. Jadi berdana dengan tujuan seperti itu kalau di dalam parami sekedar hanya agar Bapak Ibu tahu, di dalam parami ya, parami itu dalam literatur Buddhis itu ada 3 tingkatan, 3 level. Yang pertama yaitu parami itu sendiri, yang kedua agak lebih tinggi yaitu upaparami, yang ketiga yaitu paramata parami atau paramita parami. Nah, setiap level itu ada 10 yang dilakukan. Dana, sila, atau nekama, dan seterusnya. Nah, ketika seseorang bisa menyempurnakan parami, yaitu parami yang level rendah, itu kalau paraminya sudah sempurna, dia akan bisa mencapai pembebasan atau bisa merealisasi nibbana ketika parami sudah sempurna yang di level bawah itu. Nah, ketika dia sudah bisa menyempurnakan 20 parami dan upaparami, dia akan bisa mencapai yaitu Paceka Buddha. Nah, kita kan tahu ya, jenis-jenis Buddha ya. Buddha kan ada 3. Di sini Bapak Ibu tahu ya, jenis-jenis Buddha ya. Yang pertama apa itu Bapak Ibu? Sama Sang Buddha yang paling unggul, yang paling tinggi. Yang kedua, ya Paceka Buddha yaitu Buddha yang diam, yang tidak bisa mengajarkan dhamma-dhamma kepada makhluk lain. Yang ketiga, murid sama Sang Buddha. Nah, jadi di situ ada 3 level. Paceka Buddha itu yang bisa menyempurnakan 20 parami. Nah, untuk sama Sang Buddha, Buddha Gautama atau Buddha selanjutnya Buddha Maitreya, itu harus menyempurnakan 30 parami. Dan itu tidaklah mudah. Dan itu sangat butuh sampai berdarah-darah gitulah. Nah, jadi
kalau Bapak Ibu ingin beraspirasi menjadi bodhisatta, itu sebaiknya dipikirkan lagi ya, karena itu tidaklah mudah ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu dalam hal parami. Kemudian kita harus juga tahu apa manfaat kita dalam berdana. Nah, di sini Samanera membaginya ke dalam dua hal, yaitu secara duniawi dan secara spiritual. Dalam duniawi, kita dengan berdana, kita bisa memperoleh kemudahan dalam mencari rezeki atau kemudahan hidup. Nah, kalau Bapak Ibu senantiasa melakukan dana, itu akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam Bapak Ibu mencapai tujuan. Nah, untuk yang kedua, dengan berdana, Bapak Ibu akan disukai banyak orang. Nah, jadi kan orang yang loman atau orang yang dermawan, itu pasti banyak temannya. Karena mungkin orang-orang tersebut butuh uangnya mungkin ya, bukan orangnya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu dengan berdana, Bapak Ibu bisa terlahir di alam bahagia. Alam dewa, dewa yang Catumarajika atau dewa manapun, sesuai dengan karma yang berbuah, seperti itu. Nah, kalau dalam hal spiritual, itu juga ada manfaatnya, ada hasilnya ketika berdana. Yang pertama yaitu untuk mengikis kemelekatan atau loba. Nah, kalau seseorang itu kemelekatannya sudah agak ringan atau turun, dia lebih mudah untuk bahagia. Karena bisa memahami bahwasanya kehidupan itu tidak melulu kesuksesan atau kebahagiaan. Ada kalanya kita rugi, ada kalanya kita dicela, ada kalanya kita mengalami hal-hal buruk. Jadi sifatnya dinamis. Jadi kalau Bapak Ibu senantiasa mempraktekkan dana, nah itu kilesa yang ada di dalam batin berupa loba itu akan bisa dikurangi atau dikikis seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan meta dan karuna, rasa belas kasih pada orang lain. Ketika kita melihat orang lain menderita, kita pasti ingin segera menolongnya. Nah, dari kita praktek dana akan memunculkan kualitas batin seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dengan berdana, kita akan mengurangi dampak buruk dari karma buruk. Dampak dari karma buruk. Nah, kita analogikan seperti ini Bapak Ibu. Contoh, gelas, air di dalam gelas. Nah, ketika isinya itu banyak garamnya, kalau langsung kita minum pastinya asin gitu ya. Nah, beda halnya kalau air dalam gelas tersebut kita kucuri air sampai tumpah seperti itu. Pasti rasanya tidak begitu asin. Nah, sama halnya dengan apa yang kita jalankan. Jadi kalau kita senantiasa berbuat wajib, dalam hal ini berdana, itu ketika karma buruk berbuah, itu tidak akan membuat kita menderita. Nah, jadi seperti itu dalam hal spiritual seperti itu. Nah, dalam Itiwutaka, Sang Buddha juga menjelaskan, ini sebagai penutup, bahwasanya ketika seseorang mengetahui manfaat berdana, seperti Sang Buddha ketahui, maka orang tersebut sebelum makan pasti berdana terlebih dahulu. Karena manfaat dalam berdana itu begitu besar. Apalagi di sini Bapak Ibu sudah mengetahui cara dana yang baik dan benar, kemudian sikap batin yang harus dijaga, ya kan seperti itu. Nah, itu ketika kita berdana sesuai dengan dhamma,
hasilnya pasti berlimpah seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari perdana itu akan membentuk batin kita agar lebih bisa memahami kehidupan, bahwasanya kita tidak boleh melekat kepada kehidupan karena kehidupan itu sifatnya anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kita kurangi kemelekatan dengan perdana. Dengan batin kita sudah tidak melekat, itu kita dalam menjalankan sila itu bisa lebih mudah dan baik. Dengan sila yang baik itu akan mendukung dalam kita bermeditasi atau samadhi untuk memperoleh kondisi jana gitu ya, atau konsentrasi terpusat. Nah, dari konsentrasi tersebut bisa kita gunakan dalam kita meditasi vipassana atau pandangan terang. Agar kita bisa mengetahui karakteristik dari kehidupan. Bahwasanya kehidupan itu sifatnya anicca, dukkha, dan anatta. Tidak layak untuk digenggam, tidak layak untuk dilekati, dan sifatnya membuat kita menderita kalau kita melekatnya seperti itu. Nah, semoga Bapak Ibu kita semua berkembang dalam Buddha Dharma, baik secara pengetahuan, penerapan, maupun pencapaian. Samanera akhiri, sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.